Manchester United kembali lagi dibantai di kandang sendiri. Kali ini yang membantai mereka adalah pasukan dari Postecoglou, yaitu Tottenham Hotspur. Maka dari itu di video kali ini aku akan memberikan sedikit pandanganku ataupun sedikit opiniku terkait dengan apa ya bahasanya, terkait dengan pertandingan tadi malam, tapi bukan terkait dengan pertandingannya, tapi hal di luar pertandingan tersebut. Oke? Tapi sebelum itu nggak bosan-bosan aku mengingatkan kepada kalian, bagi kalian yang nonton video ini silahkan diklik dahulu tombol like-nya. Oke, gini, ada beberapa hal yang menurutku penting untuk aku bahas, bukan match-nya ya. Kalau match-nya kita semua sudah nonton dan juga kita semua sudah tahu hasilnya, MU itu dibantai 3-0, Bruno kartu merah dan lain sebagainya lah kayak gitu. Cuman ada paling tidak 4 hal yang menjadi catatanku setelah laga usai kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan kartu merahnya Bruno kayak gitu. Gini, aku udah berulang-ulang kali menonton tayangan ulangnya, dan kalau aku bilang aku sepakat dengan apa yang dikatakan Bruno, bahwasanya Bruno kan bilang bahwasanya saya setuju itu pelanggaran, tapi itu bukanlah kartu merah. Bahkan kalau aku dikasih kartu kuning, aku akan terima, tapi itu bukanlah kartu merah. Kalau kita lihat kejadiannya, guys, kita lihat kejadiannya. Ya, Bruno itu berhasil dilewati oleh Madison, oke. Kemudian Bruno ingin merebut bola, kemudian kaki kiri atau kaki kanannya nyelengkat kakinya si Madison, dan yang menyebabkan dia menjadi kartu merah kan karena dianggap kakinya terlalu tinggi mengangkat sehingga bisa membahayakan si Madison, kan itu kan. Tapi wasitnya nggak melihat ada alasan pemaafnya, seharusnya alasan pemaaf dan alasan pembenarnya adalah sebelum itu dia slip itu apa bahasa Indonesia, terpeleset, makanya kakinya itu tinggi. Dan juga itu mengenai apa ya bahasa Deker ya, bahasa pelindung pelindung tulang kering dia. Jadi menurutku nggak berbahaya kecuali tackling itu dilakukan dengan dua kaki, dengan kaki yang terbuka. Ini dengan satu kaki, dan juga tidak ada unsur apa unsur kesengajaan dari situ ya. Kalau kita bicara peraturan ya benar dia diberikan kartu merah karena kakinya tinggi. Cuman kan harus lihat lagi gimana prosesnya gitu. Harus lihat lagi kayak mana apa ya bahasanya kayak mana kejadiannya kayak gitu. Harus ada kejadiannya itu gimana sehingga itu terjadi kayak gitu kan seharusnya. Tapi ya wasit nggak melihat itu dan diberikanlah kartu merah kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu ya MU sudah apa ya bahasanya, sudah ketinggalan, kemudian di kartu merah ya mentalnya itu jeblok, ditambah lagi Maino cedera gitu kan, ditambah lagi Maino cedera, ya selesai itu permainan. Kalau aku bilang ya aku nggak nonton sampai babak kedua lah. Babak pertama rasaku ya MU udah selesai gitu karena ketinggalan bermain dengan 10 orang, kemudian ditambah striker yang nggak bisa cetak gol, rasaku ya pertandingan udah selesai kalau aku bilang. Dan tiba pagi aku lihat skor udah 3-0, ya rasaku sangat layak lah kayak gitu. Nah, kemudian ya kalau aku bilang ya Bruno di beberapa pertandingan terakhir di musim ini khususnya Bruno main jelek. Aku udah sering jelaskan. Main jelek dalam artian yang pertama sering menghambat serangan, sering menghambat sirkulasi bola, sering menghambat permainan, sering memperlambat permainan, banyak protes, ya protes kiri kanan oke lah, mungkin itu tabiat dia. Cuman yang bikin aku kesel adalah dia nggak berani memberikan end passing dan juga sering memperlambat sirkulasi bola, sering menghambat serangan balik yang seharusnya bisa cepat tapi dia tahan bola. Nggak tahu apakah ini instruksi dari Erik ten Hag atau ini memang ya bawaan dari dianya. Kalau memang itu adalah bawaan dari dirinya ya pasti Ten Hag udah marah-marah gitu. Tapi Ten Hag kan nggak marah, kita lihat Ten Hag nggak marah pada saat Bruno itu menghambat permainan gitu. Jadi kalau menurutku ya Ten Hag juga mengamini apa yang dilakukan oleh si Bruno ini kayak gitu. Jadi kalau aku bilang ya sisi positifnya Bruno kartu merah ya di pertandingan berikutnya, artinya tiga, karena straight red card berarti tiga pertandingan ini nggak akan main kan. Berarti 3 pertandingan MU akan tanpa Bruno. Kalau menurutku ya bagus, artinya Erik ten Hag harus memutar otaknya lagi siapa yang harus dipasang sebagai pengganti Bruno. Kita lihat apakah pengganti Bruno lebih baik dari dia atau lebih jelek bahkan bermain tanpa Bruno kayak gitu, oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah catatan gue adalah passingnya nggak beres, serius. Memang MU yang sekarang kan MU ada di peringkat 12 ya, serasa aku sangat layak lah. Kalau aku bilang cara mainnya, kalau kayak gitu ya cara mainnya, jangan heran MU itu
musim ini finish di peringkat ya mentok-mentok di 10 besar, mentok-mentok di ranking 10 kayak gitu, nggak lebih. Kalau cara mainnya kayak gitu, passing jaraknya itu cuma 3 meter aja nggak bisa sampai bolanya gitu. Semua pemain nggak ada yang bisa ngelewatin, nggak ada yang bisa defense, nggak ada yang bisa passing, nggak ada yang bisa dribbling, semuanya hancur tadi malam. Kalau mainnya kayak gitu ya kayak aku bilang di awal, jangan heran kalau MU nanti akan finish di peringkat 10 ke atas, bahkan 10 11 gitu ke atas, karena mainnya jelek. Masa ya, coba kalian pikir, kalian mereka itu digaji miliaran per pekan, oke? Mereka itu berada di salah satu klub terbesar dalam sejarah, tapi passing jaraknya cuma 3 meter gitu, nggak di pressing, nggak sampai bola itu, kan aneh kayak gitu. Ngerti kan? Bagus lagi permainan timnas pada permainan MU tadi malam, kasar gitu permainan timnas Indonesia gitu, ngerti gak? Jadi kalau aku bilang ya agak aneh dan agak sedikit menjengkelkan sih kalau aku bilang, karena ekspektasiku terhadap laga ini besar. Dan kalau kita lihat win probability-nya sebelum pertandingan dimulai, MU itu di atas. Karena apa? MU bermain bagus lawan Southampton, bermain bagus. Crystal Palace bermain bagus walaupun nggak bisa cetak gol. Lawan Twente, babak pertama MU main bagus kayak gitu. Lawan Barnsley nggak kita hitung lah. Di 3 pertandingan sebelum main bagus. Dalam main bagus artian mereka kuasai permainan, mereka kontrol the game, kemudian jarak pemainnya dekat, kombinasi 1, 2, 3 sentuhan antara 3, 4 pemain. Kemudian yang masalahnya kan mereka nggak bisa cetak gol, itu aja kan yang menjadi masalah. Makanya aku bilang ekspektasiku tinggi terhadap Dalot juga salah satunya. Nantilah kita bahas terkait dengan Dalotnya kayak gitu. Ekspektasiku dengan itu meningkat karena permainannya menurutku ya sudah ada progres. Tapi kita lihat pertandingan ya ini masalah mental, nggak ada pemain yang bisa ngangkat mental mereka, nggak, dan si pelatih juga nggak bisa nguasain ini pemain, nggak bisa memberikan hal lebih kepada pemain. Bahwasanya pemain harus memberikan segalanya kepada klub, pemain itu harus berkorban demi klub. Aku nggak melihat banyak pemain yang bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi kalau menurutku ya gimana sistem itu bisa berjalan kalau passing aja nggak bisa kayak gitu, oke? Kalau passing aja nggak bisa ya gimana? Masa ya dibilang apakah ini salahnya Erik ten Hag? Ya bisa dibilang 50-50 gue bilang, artinya karena pemain ini kan sebagian besar adalah pemain yang dibeli Ten Hag di era sebelum Ineos datang, kan Ten Hag yang menentukan siapa pemain yang datang dan pergi gitu. Kalau yang sekarang ini kan kayak Zirkzee, Ugarte, itu bisa dibilang ada campur tangannya Ineos lah dalam pembelian pemain. Tapi sebagian besar pemain yang ada kan itu adalah pemain yang dibeli oleh Ten Hag kayak gitu, yang diinginkan oleh Ten Hag gitu. Jadi ya bisa dibilang 50 salahnya Ten Hag, 50 salahnya pemain gitu. Jadi aku nggak bilang salah pemain seutuhnya, dan juga aku nggak bilang salah Ten Hag seutuhnya. Tapi Erik ten Hag itu harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan yang anehnya dari Erik ten Hag adalah nggak pernah aku mendengar atau membaca pada saat di interview dia bilang pertandingan ini kita kalah karena salahku, berikanlah pertanggungjawabannya sama akulah yang salah karena salah milih pemain, bla bla dan sebagainya. Dia nggak pernah bilang kayak gitu. Dia cuman sering bilang kami akan bounce back, kami akan kembali, bla bla dan sebagainya. Kemudian terakhir dia bilang di pertandingan kemarin, dia bilang ya aku nggak pernah berpikir bahwasanya aku akan dipecat karena kami punya kerjasama yang baik antara owner, antara direksi dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi nggak pernah dia mau mengambil tanggung jawab bahwasanya dia yang salah karena kekalahan MU ini, dia yang salah. Dia nggak pernah. Coba kalian lihat Pep, coba kalian lihat Klopp. Bahkan Hansi Flick kemarin pada saat Barca kalah, dia bilang ini adalah kesalahanku, jangan salahkan pemainku, akulah yang salah. Berikan kesalahan itu semuanya sama aku. Itu baru pelatih yang top. Kalau Ten Hag, dia kelihatan keras kepala, egonya besar gitu, nggak mau disalahkan atas apa yang terjadi. Padahal kan sistem yang dia buat, sistem yang ada di lapangan, itulah yang dia buat. Jadi kalau aku bilang ini pelatih narsis, dan juga ya kalau aku bilang ini orang next Mourinho, kalau aku bilang sangat narsis, sangat nggak mau menyalahkan diri sendiri, nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Tapi ya kembali lagi, ya di kontrak dia masih ada. Kalau aku pribadi, kalau dia dipecat ya oke, dipertahankan ya udah, yang ada masalah juga kalau aku bilang. Oke, nah itu terkait dengan passing pemain. Yang ketiga adalah ya kualitas pemain MU-nya sendiri kayak gitu. Ada dua pemain sih paling tidak, bukan dua pemain, adalah beberapa pemain yang akan kesoroti, tapi kali ini khusus bahas terkait dengan Ugarte dan juga Dalot lah. Dalot ini di pertandingan lawan Crystal Palace, pertandingan melawan Southampton, dia bermain bagus. Aku sepakat karena dia masuk dari sayap masuk ke tengah sebagai pemain nomor 6. Keren kalau aku bilang, mantap kalau aku bilang. Tapi pada saat laga tadi malam,
gol pertamanya Spurs, selain salahnya semua pemain MU, dia terlambat turun menutup ruang yang ada sama si Brennan Johnson, sehingga Johnson bisa cetak gol. Dan ketika cetak gol kan dia minta maaf, dia angkat tangan begini bahwasanya itu salahku. Kelihatan ya bahwasanya kualitas. Aku nge-tweet, aku bilang ini Dalot ini cocoknya main di Liga 3 Indonesia dengan pelatihnya Erik ten Hag, kalau aku bilang, ngerti nggak? Jadi karena ini serius, bukan sangat tidak konsisten, sangat jelek. Nggak pernah, dia cuma bermain bagus itu pada saat lawan Southampton dan juga Crystal Palace, sudah itu doang. Selebihnya main jelek lawan semuanya, asal lawan tim besar dia main jelek. Kelihatan ini pemain bukan big game player, bukan big game player ya, pemain mediocre lah kalau aku bilang gitu. Terus Ugarte yang nggak bisa salahin Ugarte juga, dia baru bergabung, baru main di berapa 5 atau 6 match terakhir, tapi dengan beberapa match yang dia mainkan, kalau aku melihat sih ya masih jauh. Kalau dibandingkan sama Maino masih jauh sih gitu. Karena ya logikanya aja lah, kalau dia memang sehebat itu di PSG dia nggak cadangan. Di PSG dia juga jarang bermain kan. Kayak inilah gaya mainnya tuh kayak sini, kayak Fred lah kalau bilang, gerasak gerusuk, passing kiri kanan belakang, lambat mengambil keputusan. Kan banyak ada yang blunder kan, yang bola bisa direbut. Jadi ya kalau aku bilang mungkin dia butuh waktu untuk adaptasi. Cuman ya kalau kau bergabung di klub besar, ya kau nggak ada waktu untuk beradaptasi. Ketika kau diturunkan ya kau harus bisa langsung tune in. Kan kayak gitu kalau kau itu memang pemain hebat dan juga bergabung di klub hebat kayak gitu. Nah itu aja sih. Kemudian yang terakhir itu adalah penggantinya Bruno dan Maino. Oke, Bruno di kartu merah absen 3 match. Kemudian Maino itu absen juga, belum tahu kabar. Kita beranggapan Maino absen juga lah karena cedera, karena hamstring atau apa, dia cedera kayak gitu kan. Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang akan menggantikan kayak gitu. Kalau aku ya kalau aku pribadi mau nggak mau sih sebenarnya Mas ya 4-3-3 tetap Mazraoui, De Ligt, kemudian di tengah itu mungkin Maguire aja pasang, kemudian di kiri itu ya pasang Lisandro Martinez, jangan Dalot lagi. Dalot ini terlalu lambat dan EQ-nya itu nggak nyampe. Kemudian di tengah yang penggantinya Maino ya pasang aja, rasaku Casemiro rasaku Casemiro sangat layak untuk dimainkan di match berikutnya, dipasangkan dengan Eriksen. Kemudian di belakang, di kiri ya Rashford, di kanan itu nggak tahu, di kanan mungkin coba Anthony lah, karena Anthony nggak pernah dikasih kesempatan di Liga Inggris. Kemudian di depan Højlund, kemudian di belakangnya Zirkzee. Jangan pasang Mason Mount boleh pasang, gantinya siapa? Ganti si Eriksen, antara Eriksen dan juga Mason Mount. Mereka lah, jangan. Mason Mount ini bukan tipe pemain di belakang striker, bukan tipe pelayan striker. Dia adalah pemain box to box, lebih bagus bermain secara box to box. Jadi kalau aku bilang yang 4-2-3-1, pengganti Maino kalau nggak Mount, Eriksen, kemudian pengganti Bruno Zirkzee. Jadi mainnya bisa 4-4-2, bisa 4-3, 4-2-3-1. Artinya pasang 2 striker sekaligus. Di match berikutnya kan MU akan lawan ini ya, di Liga Inggris MU akan lawan siapa? Aston Villa ya. Jadi kalau aku bilang pasang 2 striker, pasang Højlund dan juga Zirkzee sekaligus kayak gitu. Kalau menurutku sih seperti itu kayak itu. Karena aku melihat Zirkzee ini bisa bermain di belakang striker. Kalau sayap sih rasaku enggak, karena dia tidak memiliki cukup speed untuk bermain sebagai pemain sayap. Jadi kalau di belakang striker, dia punya end passing yang menurut dia memiliki satu atribut lagi, yaitu dia memiliki end passing. Cuman ya memang ya pemainnya nggak bisa memanfaatkan kelebihan dia kayak gitu. Oke, itu aja menurutku yang harus aku bahas. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, semoga terhibur.